punya niat untuk pergi haji. Makanya heran Bapak Ibu, ada orang miskin bisa naik haji. Banyak orang yang kerjanya mungkin kita tidak yakin kalau dia bisa naik haji, tapi Allah punya cara untuk memberangkatkan dia naik haji. Bapak Ibu sekalian, saya pernah berjumpa orang yang naik haji itu, mohon maaf, kerjanya cuma bagian kebersihan, petugas kebersihan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara dia naik haji? Ternyata Bapak Ibu, setiap orang berangkat haji hatinya senang. Dan setiap orang berangkat haji itu nampak aja bus lewat depan dia sedang bertugas itu, dia berdoa, ya Allah, kapan saya bisa berangkat seperti mereka ini? Setiap ada orang kenduri haji, dia coba hadiri Bapak Ibu sekalian, dan dia selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau panggil aku juga ke sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Suatu waktu pemerintah daerahnya mengadakan semacam reward, semacam apresiasi bagi petugas-petugas kebersihan yang kerjanya terbaik. Nah, maka ditengoklah, diadakanlah tim, kemudian diperiksa jalan-jalan yang menjadi bagian, kan ada kapling-kaplingnya itu Pak. Ditengoklah ini siapa yang kerjakan ini, siapa yang kerjakan ini, siapa yang kerjakan. Ternyata Pak Ibu, paslah di tempat Bapak yang tadi, itulah tempat yang selalu rapi, selalu bersih, dan orang selalu mengatakan ini tempat ini selalu bersih. Siapa petugasnya? Dicarilah, ketemulah Bapak itu, dan ternyata alhamdulillah diberangkatkan melalui TPHD Bapak Ibu sekalian, tim pemandu haji. Itu rezeki yang Allah, kita tidak tahu, Allah panggil kita dengan cara yang Allah sudah rencanakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama Allah memanggil untuk haji, menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini diturunkan, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia pergi haji. Wa azim fitnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Dan serulah manusia itu untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki atau dengan memakai onta-onta yang kurus dari tempat-tempat yang jauh. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana cara saya memanggil mereka? Apa kata Allah? Engkau bagaimana memanggilnya, saya yang menyampaikannya kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim naik ke atas Jabal Qubais. Bapak Ibu masih ingat yang haji-haji Jabal Qubais itu di mana? Kalau kita sa'i, ada Safa, ada Marwah. Selesai kita sa'i di Marwah, kita keluar itu Bapak Ibu, kita tengok itu ada istana raja. Nah, bangunan yang besar itu istana raja. Itulah Jabal Qubais. Maka Nabi Ibrahim naik ke situ, kemudian dia mengucapkan kata-kata, apa katanya? Wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Barang siapa yang berhaji, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan dijauhkan dari azab api neraka. Ingin masuk surga Bapak Ibu? Bu, ingin masuk surga? Mau masuk surga Bu? Mau, bapak-bapak mau masuk surga? Mau ya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan dijauhkan dari azab api neraka. Maka seruan ini, panggilan ini Bapak Ibu didengar oleh semua makhluk yang ada di sana. Termasuklah kita-kita yang waktu itu belum lahir, masih di tulang sulbi. Itu pun sudah mendengar panggilan itu karena Allah yang menyampaikan. Kalau manusia mungkin agak susah nih. Waktu itu belum ada TV, ya Pak ya? Belum ada handphone. Ini kan datang ramai ini karena pakai handphone nih, pakai WhatsApp terus nih kayaknya. Nah, makanya datangnya ramai kan itu. Nah, waktu itu belum ada internet, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah yang menyampaikannya kepada kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat tarbiyah. Mari kita baca tarbiyah sama-sama Bapak Ibu. Ya, kita bernostalgia lagi saat kita berada di tanah suci.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu persyarat. Kalau versi Indonesia, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menyahut panggilan itu satu kali? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, maka dia akan berangkat haji satu kali. Siapa yang menyahut panggilan itu dua kali, maka dia akan berangkat haji dua kali. Dan siapa yang menyahut panggilan itu lebih dari dua kali, maka dia akan berangkat haji sebanyak sahutannya itu, sebanyak jawabannya.